Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Babak Racing. Oke guys, ketemu lagi dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke Aji Barang ya, menengok mbah ini. Jadi kesempatan kali ini saya gunakan untuk berbagi cerita ya, belajar dari beberapa pengalaman teman ya, dan juga diri sendiri tentang mudik ya tentunya. Jadi bagi teman-teman, karena ini sebenarnya sudah bulan Syawal, jadi sebenarnya bisa dikatakan telat atau bisa dikatakan kelewat, tapi ya nggak masalah. Ini sebagai pembelajaran ya bagi kita. Ini belajar dari pengalaman teman yang pada saat Ramadan kemarin, Lebaran kemarin itu mudik ya. Jadi saya akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan mudik, terutama pada kendaraan ya, agar kendaraan ini siap dibawa sampai tujuan tanpa mengalami kerusakan atau kendala di tengah perjalanan. Betapa tidak sangat sedih ketika seseorang pemudik ini dalam menjalankan permudikannya itu dia mengalami trouble di tengah jalan ya, entah itu karena mesinnya, bannya, atau mungkin remnya atau rantainya, itu sangat mengganggu perjalanan. Belum lagi biasanya bengkel-bengkel di saat mudik ini tentunya harga atau ongkos jasanya biasanya naik juga. Jadi ini akan benar-benar kalau misalnya tidak dipersiapkan dengan baik untuk mudik atau dalam perjalanan panjang ya, kita melakukan perjalanan panjang dengan menggunakan motor, ini kalau tidak dipersiapkan dengan baik, dia akan membuat berbahaya ya untuk diri kita sendiri, untuk keuangan kita dan jiwa kita dalam berkendara. Jadi perlu adanya persiapan ya. Jadi apa saja yang perlu disiapkan teman-teman sebelum mudik atau mungkin touring ya, dalam atau jalan jarak yang panjang, misal contoh, misal Jakarta Cilacap, Jakarta Jawa Tengah itu kan lumayan. Nah, atau Jakarta Jawa Timur ya. Yang pertama sekali kita mulai dari kendaraannya guys. Jadi kalau dari kendaraan tentunya yang harus dicek, benar-benar dicek adalah masalah lahar guys. Jadi karena misalnya teman-teman sekalian atau bapak ibu sekalian itu motornya adalah motor harian ya, yang digunakan untuk bekerja sehari-hari, ketika mau dibawa mudik pastikan laharnya tidak kocak ya. Laharnya tidak kocak ya, bahasa kerennya bearing roda baik depan maupun belakang pastikan tidak kocak. Kalau kocak berarti kemungkinan ada salah satu gotri yang pecah ya, dan itu harus diganti sebelum melakukan perjalanan. Karena kalau sampai pecah di jalan, iya, kalau misalnya bengkelnya buka, kalau nggak buka atau di tengah hutan, itu benar-benar akan mengganggu perjalanan mudik atau touring teman-teman sekalian. Itu lahar. Kemudian kampas rem ya, dan juga piringan cakram depan atau kampas rem yang nggak pakai piringan ya, itu harus dicek. Karena kalau motornya adalah motor harian yang digunakan untuk mudik ya, yang perawatannya tentunya tidak semaksimal motor-motor kesayangan yang hanya untuk Sunmori, maka harus dicek seberapa tipis kampasnya atau seberapa pakem remnya atau piringannya sudah seberapa dalam, maka dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai kita cilaka atau celaka ketika rem kita tidak bekerja dengan baik ya. Kampas rem, kemudian piringan dan juga master rem, takutnya ada yang bocor, terutama rem depan. Untuk rem belakang tidak terlalu vital, tetapi tetap harus dipersiapkan. Tetapi yang paling vital adalah rem depan, karena berhentinya motor itu akan tepat ketika menggunakan rem depan. Kemudian yang ketiga adalah lampu guys. Jadi lampu untuk perjalanan jauh tentunya bisa jadi akan melewati dua waktu, yaitu siang dan malam. Nah, misalnya teman-teman sekalian melewati malam, tentunya lampunya juga harus disiapkan. Jangan sampai lampunya mati ya. Itu akan
mempersulit diri kita dan berbahaya ketika kita riding. Termasuk stop lamp ya. Stop lamp itu bagian belakang, lampu rem ya kan, lampu malam bagian belakang itu wajib dicek karena bagian belakang itu sangat diusahakan itu harus nyala. Betapa bahayanya ketika lampu belakang kita, lampu belakang motor kita itu tidak menyala. Motor atau kendaraan yang ada di belakang kita ketika misalnya jalannya gelap itu tidak bisa melihat kita kecuali sudah dekat. Kalau misalnya kendaraan di belakang kita itu lambat, ketika sudah melihat kita berada di depannya karena lampunya mati ya, itu masih sempat untuk ngerem. Tetapi kalau misalnya kencang itu sudah tidak ada waktu untuk ngerem. Jadi kita bisa tertabrak oleh kendaraan yang di belakang. Oleh karena itu lampu depan dan belakang pastikan berfungsi dengan baik. Satu lagi juga adalah lampu sen kanan dan kiri, karena untuk mengefisienkan belok kanan belok kiri maka gunakan lampu sen dan pastikan mereka bekerja dengan baik. Yang jelas hidup dulu kemudian baru bekerja dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah ban. Nah ini ban ya teman-teman sekalian, ban ini sangat vital untuk perjalanan jauh tentunya, apalagi kondisinya panas dengan berbagai macam kontur jalan yang berbeda, baik itu aspal ataupun beton. Pastikan bannya tidak gundul ya, pastikan bannya bukan ban gundul yang misalnya ban radial, maka pastikan masih ada kembangan-kembangannya. Takutnya nanti ada hujan di tengah jalan, nanti kalau misalnya banyak gundul akan menjadi licin ya, itu akan menjadi licin dan itu akan membahayakan diri kita dan orang lain. Pastikan bannya itu harus bagus ya, bukan gundul apalagi sudah terlihat jahitannya. Segera gunakan ya, jangan cuma modal yakin aja, tetapi harus dimodali menggunakan ban yang lebih proper. Kemudian yang berikutnya adalah oli ya. Oli begini kasusnya. Jadi banyak sekali teman-teman sekalian yang dia itu pulang mudik itu ya, yang kemarin ini harus balik sampai ke kota tempat bekerja itu motornya hancur ya. Motornya hancur, motornya itu rusak ya. Karena apa? Karena olinya tidak dikontrol ya. Perjalanan jauh itu pasti akan membuat oli menguap ya, apalagi kalau oli-oli yang encer ya, itu dia akan mudah menguap. Oleh karena itu bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan panjang, entah itu touring atau mudik ya, itu disarankan untuk mengisi oli baru yang pertama ya, menggunakan oli yang baru agar mesin benar-benar fresh dan siap untuk perjalanan panjang. Yang kedua, masih masalah oli, itu tetap membawa oli cadangan ya, 1 botol saja cukup, karena perjalanan jauh itu, ini perjalanan lintas provinsi saja ya, yang nggak berprovinsi-provinsi tapi lintas 2 provinsi lah, Jakarta, Jawa Tengah misal contoh, itu menggunakan tambah 1 liter oli mesin. Karena apa? Takutnya di jalan dengan perjalanan yang tanpa henti, mesin panas, olinya nguap, volume oli di dalam mesin akan berkurang, sehingga alangkah baiknya kita ngejog. Tahu ngejog gak? Ngejog itu nambahin ya. Jadi ketika kita istirahat setelah 3 jam atau 2 jam perjalanan, istirahat setengah jam atau 1/4 jam sekedar untuk meluruskan dan melemaskan otot serta minum, maka kita bisa sambil ngecek oli. Kira-kira volume olinya sudah berkurang, maka tambahkan ya, tambahi di jog ya, diisi ulang, tidak perlu diganti, tinggal ditambahin aja dengan oli cadangan yang kita bawa, agar menjaga pelumasan mesin tetap dalam keadaan baik, sehingga mesin dipakai mudik dan juga arus balik sampai kota kembali ke kota, motor masih dalam keadaan prima, begitu ya. Dan yang terakhir tentunya kelengkapan ya, walaupun saya motornya nggak lengkap tapi saya bisalah ngomongi dok ya, memberi saran bahwa saya lengkapi motor kelengkapan motor, baik itu spion, ini spion mana ini ya, spion, kemudian plat nomor, kemudian ada knalpot yang adem karena biar nggak berisik ya kan, kemudian apalagi ya,
Paling itu ya untuk kelengkap surat-surat ya kan, itu dilengkapi untuk menjaga-jaga untuk sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Dan untuk fisik ya, untuk fisik teman-teman sekalian yang harus diperhatikan untuk melakukan perjalanan panjang itu sarung tangan ya. Kali ini saya tidak menggunakan sarung tangan karena sebenarnya lupa ya entah di mana tadi, tapi pakailah sarung tangan. Nah, sarung tangan yang ya lumayan lah, yang harganya 50.000 atau 100.000 kan itu sudah lumayan tebal, walaupun itu biasanya kain ya. Kalau jatuh tetap bolong, tapi itu ya untuk menghindari dingin atau mungkin benda-benda tajam yang lain yang terbang bisa mengenai tangan kita. Ya, yang jelas melindungi kita saat berkendara ya. Sarung tangan, kemudian pakai jaket yang tebal ya, karena menghindari angin, karena angin itu sangat berpengaruh dengan kesehatan kita. Kemudian yang berikutnya adalah sepatu ya. Gunakanlah sepatu ketika reading jauh atau reading dekat, mengingat ketika misalnya terjadi kecelakaan, kita melindungi entok-entok kita ya, pergelangan kaki kita agar tidak mengalami dislokasi ya, atau geser gitu ya, atau kesleo. Kalau menggunakan sepatu, usahakan menggunakan sepatu yang tinggi ya, kainnya tinggi itu kayak kayak ini loh, kayak sepatu tentara itu loh, yang sampai ke atas itu, sampai ke atas mata kaki itu kainnya. Jadi agar menjaga persendian pergelangan kaki kita agar tidak geser kalau misalnya kita ada crash atau kecelakaan. Jaket sudah, sarung tangan sudah, sepatu sudah, dan yang terakhir adalah jangan lupa istirahat ya. Biasanya orang dalam perjalanan jauh terjadi kecelakaan karena kelalaian. Kelalaian itu bisa dipicu karena kelelahan ya, karena kurang istirahat, ngantuk, akhirnya tidak fokus ya kan, emosi tidak terjaga, akhirnya terjadilah kecelakaan. Nah, itu saja teman-teman sekalian, beberapa pengalaman yang menjadikan kita bisa mempersiapkan mudik kita ya, agar mudik kita itu aman ya, dan juga motor kita juga aman sentosa sampai akhirnya kita balik, atau teman-teman sekalian balik ke kota untuk bekerja. Jangan sampai kejadian-kejadian di mana kurangnya kontrol atau mungkin kurangnya persiapan menjadikan motor kesayangan kita atau motor yang kesehariannya untuk mencari uang kita itu menjadi trouble. Entah itu turun mesin macam-macam, itu sebenarnya karena tidak dipersiapkan dengan baik ya, tidak dikontrol dengan baik, sehingga mengakibatkan terjadinya trouble seperti yang tadi saya ceritakan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan like, komen untuk channel kali ini, untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Bapak Racing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.